Buddhisme adalah agama yang memiliki dasar pengajaran yang berusia lebih dari 2000 tahun dan berasal dari India. Sekitar 350 hingga 550 juta orang di seluruh dunia saat ini adalah anggota Buddhisme. Perasaan Buddha itu sendiri adalah yang sadar, yang dipertahankan, atau yang brilian. Asal-usul kata Buddhis berasal dari kata Bud yang berarti terjaga, sadar dan memahami dan juga menjadi akar kata-kata seperti Bodhi, Bodha, Bodhati dan Budi. Di Indonesia, ada juga bukti penyebaran agama. Buddha adalah gelar untuk seseorang yang telah mencapai iluminasi sempurna. Pendidikan agama ini menyoroti cinta dan kebijaksanaan, yang dianggap sesuai dengan pemahaman filsafat atau gaya hidup oleh orang-orang tertentu. Inilah sebabnya mengapa istilah ism yang sering ditambahkan ke ajaran filsafat juga sering disandingkan dengan kata Buddha, jadi kata Buddhisme adalah penunjukan lain untuk agama Buddha. Sejarah Buddha Gautama membahas keberadaan agama Buddha tidak dapat dipisahkan dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar pelajaran Buddha. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajar agama Buddha setelah mencapai iluminasi yang sempurna atau disebut perhatian. Tahun kelahiran bervariasi dan tidak ada sumber yang ditentukan. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir dari abad ke-4 hingga ke-6 SM di sebuah kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya, Raja Sudodana, adalah kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tak lama setelah kelahiran Siddhartha. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau raja yang hebat. Dia akan menjadi pertapa jika dia melihat pasien, orang tua, orang meninggal dan seorang pertapa. Karena dia termasuk dalam kesatria, ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan tidak melanjutkan tahta ayahnya. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya memelihara Siddhartha di lingkungan istana sehingga Gautama tinggal di lingkungan mewah sebagai pangeran sukunya, dilindungi dari dunia luar, yang diajarkan oleh Brahmana dan dibentuk di daerah-daerah of memanah, perjuangan, bertarung, berenang dan berlari. Ketika dia sudah cukup tua, dia menikah dan memiliki seorang putra. Terlepas dari segalanya, dia tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menarik untuk dikeluarkan di dunia di balik dinding istana Anda. Pada satu titik di jalan-jalan Kapilavastu pada usia 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, seorang pria yang sakit, seorang lelaki tua dan mayat yang dibawa ke situs yang berapi-api. Tidak ada yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Dia hanya menemukan bahwa semua orang akan menua, sakit dan bisa mati. Ini memicu berbagai pertanyaan yang membuatnya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan pembebasan ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istrinya dan bayi baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang ia pahami sebagai salah satu karakteristik kehidupan manusia. Juga pertimbangkan terkait dengan penyebaran agama Buddha di Indonesia di masa lalu. Pertapaan dan iluminasi. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha hidup pertapaan dan berpartisipasi dalam praktik, pembelajaran dan meditasi menggunakan pelajaran dari berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Arakalama dan Udaka Ramputra. Dia belajar tentang cara hidup baru dengan sekelompok 5 petapa yang kemudian menjadi murid-muridnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban atas pertanyaannya tidak muncul, dia menggandakan upaya.